Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Risma. Kali ini aku mau bahas tentang mudik. Dan teman-teman, sebelum kita bahas tentang mudik, aku mau mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap di rumah saja. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan, dan jika kalian keluar rumah, perhatikan social distancing atau physical distancing. Tetap menjaga jarak ketika kalian keluar rumah. Jangan lupa menggunakan masker, menggunakan jaket, sarung tangan, dan kalian ketika memegang suatu benda atau apapun di sekitar kalian, jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Nah, lanjut aja ke pembahasan tentang mudik. Nah, pada kesempatan kali ini aku dan suamiku tidak mudik sama sekali, teman-teman. Jadi kami berdua memutuskan untuk tetap di rumah saja, tidak bertemu dengan orang tua, tidak bertemu dengan saudara-saudara. Jadi keputusan kami untuk tidak mudik adalah langkah yang tepat agar penularan atau penyebaran coronavirus ini bisa menurun. Namun beberapa hari kemarin ternyata menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak banget orang yang melakukan mudik. Nah, aku pun baca di beberapa berita pasar-pasar begitu ramai tanpa memperhatikan perlindungan yang harusnya mereka lakukan, seperti memakai masker atau social distancing atau jaga jarak. Ternyata hal itu tidak diterapkan. Alih-alih mereka ingin membeli baju lebaran, teman-teman, ternyata dengan intensitas mobilitas yang sangat tinggi di masyarakat ini menyebabkan kasus coronavirus hari kemarin tanggal 21 Mei 2020 mencapai hampir 1.000 orang. Coba bayangin, hampir 1.000 orang, dan itu adalah kenaikan paling tinggi gitu ya, rekor tertinggi selama ini ya. Jadi hampir 1.000 orang per hari terinfeksi coronavirus, sehingga jumlah totalnya yang terinfeksi saat ini per tanggal 22 Mei 2020 tuh aku baca di sini di CNBC ya. Nih. Ini aku baca di CNBC, teman-teman. Bisa kelihatan nggak? Nah, ini ya. Nah, tambah 634 orang pasien corona tanggal 22 Mei di Republik Indonesia tembus 20.796. Angka ini sangat besar ya, teman-teman. Ini terjadi kenaikan gitu ya. Nah, di sini berdasarkan data Kementerian Kesehatan, akumulasi pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia pada hari Jumat 22 Mei 2020 di pukul 12 waktu Indonesia Barat mencapai 20.796 orang. Hal ini bertambah 634 orang dibandingkan di hari sebelumnya. Nah, kemudian pasien yang sembuh bertambah 219 orang menjadi 5.000, totalnya menjadi 5.057 orang. Adapun kasus kematian yang terjadi mengalami pertambahan sekitar 48 orang dan totalnya 1.326 orang. Pemerintah seringkali mengingatkan kita untuk selalu menggunakan masker, tidak lupa lindungi diri dengan tidak berdesak-desakan di angkutan publik dan tidak menghampiri keramaian. Sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun, dan ketika kalian menggunakan masker kain, pastikan maksimal 4 jam sering kalian cuci maskernya. Nah, teman-teman, dengan penyebaran kasus ini sangat memprihatinkan ya, karena banyak sekali gitu yang terjadi kasus coronavirus di Indonesia. Kemudian hari kemarin ya, ini penyebab kasus coronavirus yang hampir 1.000 orang. Coba lihat ya, ini beritanya dari CNBC. Ini penyebab kasus coronavirus yang hampir 1.000 orang ya.
dalam sehari. Ini salah satu rekor, rekor banget ya, rekor selama kenaikan coronavirus ini. Nah, di sini bisa dilihat bertambah ya, jadi pasien yang terinfeksi coronavirus. Karena kenapa katanya hal ini terjadi? Meningkatnya penyebaran kasus coronavirus ini dikarenakan memasuki Idul Fitri ya. Nah, di sini orang-orang banyak sekali yang melakukan mudik ya. Mobilitas masyarakat itu meningkat ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian di sini dilihat juga ternyata puncak atau bertambahnya pandemi ini adalah yang pertama, pemerintah tengah menggenjot uji corona sehingga ke depan akan semakin banyak kasus yang muncul ke permukaan. Dan yang kedua, disampaikan oleh Bappenas, resiko penyebaran virus corona ini sedang tinggi-tingginya karena kenaikan intensitas mobilitas masyarakat. Meski pemerintah sudah menganjurkan untuk tetap di rumah saja, tetapi ternyata di momentum Ramadan menjelang Idul Fitri ini terlalu banyak gitu yang melakukan mudik, melakukan kerumunan di pasar-pasar seperti itu. Nah, bahkan di pasar tradisional banyak sekali yang tidak memperhatikan kesehatan dirinya sendiri, seperti tidak menggunakan masker. Banyak yang tidak menggunakan masker juga ya. Jadi, dan tidak menerapkan social distancing, itu masih aja ada yang berdesak-desakan. Nah, teman-teman, aku ingin mengingatkan kepada kalian semua yang menonton video ini, jangan lupa kita harus tetap di rumah saja. Jangan mengikuti kebanyakan orang yang keluar rumah, berkerumun. Jangan melakukan hal tersebut, karena itu sangat beresiko untuk kesehatan kalian pribadi dan kesehatan orang yang berada di sekitar kalian, seperti itu. Jangan sampai kasus coronavirus ini di Indonesia semakin terus bertambah dan kasihan banget ya untuk para pejuang medis, dokter gitu ya, udah meluangkan waktunya untuk merawat pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini. Bahkan mereka rela tidak tidur, rela tidak mudik, rela tidak bertemu dengan orang yang mereka cintai, bahkan tidak juga membeli baju lebaran. Mereka berjuang untuk Indonesia. Kita harus menghargai dokter-dokter, perawat-perawat yang menjadi pahlawan kita di garda terdepan gitu ya. Jadi teman-teman, aku ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap di rumah saja. Kalian bisa melakukan silaturahmi melalui video call seperti WhatsApp. Sekarang udah bisa loh WhatsApp, terus Zoom. Banyak kan aplikasi-aplikasi yang tidak mengurangi esensi kita untuk bersilaturahmi dengan orang tua dan saudara-saudara kita. Jadi perhatikanlah kesehatan untuk kalian pribadi dan kesehatan orang-orang di sekitar kalian. Jangan sampai kita egois untuk melakukan mudik, melakukan beli baju lebaran atau apa gitu. Sebenarnya ya teman-teman, lebaran ini bukan karena bajunya yang baru, tapi jiwa kita yang baru, jiwa kita yang suci kembali gitu. Jadi teman-teman, aku memohon kepada kalian semua untuk menaati peraturan pemerintah, tidak melakukan seperti yang orang lain lakukan ya, kebanyakan orang, karena hal ini justru malah merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang ingin aku sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk tetap nonton video ini jika bermanfaat. Semoga kalian semua tetap sehat selalu, tetap jaga kebersihan, dan tetap di rumah saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.